Halo teman-teman semua, welcome to my channel, Pensilnya Pena Channel. Kali ini saya akan menceritakan mengenai Fujiko F. Fujio. Siapa sih yang tidak kenal Fujiko F. Fujio? Dia adalah pencipta Doraemon. Fujiko F. Fujio sendiri merupakan bagian dari Fujiko Fujio. Dia adalah nama samaran dari dua mangaka dari Jepang dengan nama aslinya Fujimoto Hiroshi yang lahir di 1 Desember 1933 hingga 23 September 1996 dan Abiko Moto yang lahir di 10 Maret 1934 hingga 7 April 2022. Mereka membentuk kerjasama pada tahun 1951 dan mulai menggunakan nama Fujiko Fujio mulai dari 1954 hingga berpisah pada tahun 1987. Dari perpisahan tersebut, mereka kemudian mulai merilis karya mereka dengan nama masing-masing, yaitu Fujiko F. Fujio yang digunakan oleh Fujimoto Hiroshi dan Fujiko A. Fujio yang digunakan oleh Abiko Moto. Sepanjang karir mereka, kedua mangaka tersebut telah memenangkan berbagai penghargaan atas nama individual maupun bersama. Keduanya paling dikenal setelah menciptakan Doraemon, seri manga dan animasi yang telah diakui secara resmi sebagai ikon budaya Jepang modern. Karya mereka dicatut telah menginspirasi banyak seniman dan komikus terkenal lainnya, termasuk diantaranya Osamu Tezuka dan Hanna-Barbera. Hiroshi Fujimoto dan Moto Abiko, keduanya dari prefektur Toyama. Fujimoto itu sendiri lahir di 1 Desember 1933, sedangkan Abiko pada tanggal 10 Maret 1934. Abiko dipindahkan ke sekolah dasar Fujimoto di kota Takuoka dan kebetulan melihat Fujimoto menggambar di buku catatannya. Keduanya kemudian menjadi teman seumur hidup dan bertahun-tahun merupakan persahabatan mereka. Mereka menyembunyikan ilustrasi mereka dari teman sekelasnya karena malu. Di sekolah menengah pertama, mereka dipengaruhi oleh Osamu Tezuka dan serial manganya Shin Takarajima. Fujimoto sendiri membuat episkop buatan sendiri dan bersama-sama menulis karya berjudul Tenkuma yang merupakan karya kolaboratif pertama mereka. Mereka mulai mengirimkan karya mereka ke majalah-majalah manga seperti Manga Shonen dan membuka rekening tabungan bersama melalui Japan Post, di mana mereka berdua menyumbangkan dana dan digunakan untuk membeli perlengkapan seni. Mereka membagi semua pendapatan dan pengeluaran secara merata antara satu sama lain, sebuah praktek yang mereka teruskan sepanjang hidup kemitraan mereka. Di sekolah menengah, mereka membuat debut penerbitan pertama mereka, Tenshino Tamachan, yang diadopsi untuk diserialisasi oleh Mainichi Shogakusei Shimbun di tahun 1951. Pada tahun yang sama, mereka juga berkunjung ke kediaman Tezuka di Takarazuka, Hyogo, dan menunjukkan ilustrasi untuk karya mereka yang berjudul Ben-Hur. Tezuka memuji keduanya dan beberapa tahun kemudian berkomentar bahwa dia tahu mereka akan menjadi tokoh utama dalam industri manga. Abiko dan Fujimoto menghargai pertemuan mereka dengan Tezuka dan menyimpan ilustrasi Ben-Hur sepanjang hidup mereka. Saat itulah mereka memutuskan untuk membuat kemitraan mereka secara permanen. Awalnya mengadopsi nama Tezuka Fujio untuk menghormati, kemudian mengubahnya menjadi Azizuka Fujio ketika mereka menganggap adopsi nama Tezuka terlalu dekat dengan idola mereka. Karena Fujimoto dan Abiko keduanya adalah putra tertua, mereka memutuskan untuk bekerja di perusahaan setelah lulus dari sekolah menengah pada tahun 1952. Fujimoto mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan gula, dan Abiko mulai bekerja untuk perusahaan surat kabar Toyama. Namun Fujimoto mengalami cedera di tempat kerja ketika lengannya tersangkut mesin, dan dia berhenti dalam hitungan hari. Fujimoto kemudian mendedikasikan waktunya untuk mengirimkan pekerjaan ke majalah, dan Abiko membantunya di akhir pekan. Serial pertama mereka, yaitu sebagai Ashizuka Fujio, dihentikan dalam beberapa episode.
diikuti oleh kesuksesan dengan serial fiksi ilmiah pasca apokaliptik utopia yaitu The Lost War. Mereka memilih untuk pindah ke Tokyo di tahun 1954 sebagai seniman manga profesional atas desakan Fujimoto. Abiko dengan enggan mengikutinya karena ia memiliki pekerjaan tetap di perusahaan surat kabar Toyama. Tempat tinggal pertama mereka adalah ruang tikar 2 tatami di lantai 2 sebuah toko jam tangan. Mereka akhirnya pindah ke kompleks apartemen Tokiwaso ketika Tezuka menawari mereka kamar tempat dia pindah. Bersama dengan Hiro Terada dan beberapa seniman manga lainnya yang ada di masa itu, mereka membentuk grup kolaboratif yang disebut New Manga Party. Di kompleks apartemen tempat kelompok itu bermarkas, mereka menikmati periode produktivitas yang membuat Fujimoto dan Abiko membawa hingga 6 serial sebulan untuk diterbitkan. Selain itu, Abiko berkontribusi pada karya Tezuka sebagai asisten seniman, seperti menggambar badai salju di halaman terakhir Jungle Emperor. Pada tahun 1955, saat kembali ke Toyama untuk Tahun Baru Jepang, pasangan ini melewatkan semua tenggat waktu untuk serial mereka. Hilangnya kredibilitas dengan penerbit melukai Fujimoto dan Abiko selama lebih dari setahun. Selama waktu itu mereka berkonsentrasi pada proyek solo, membeli 1 set televisi di Akihabara, dan membuat film independen dengan kamera 8 mm. Pada tahun 1959, mereka meninggalkan Tokiwaso dan akhirnya pindah ke Kawasaki di prefektur Kanagawa. Di tahun 1960-an, Fujimoto dan Abiko mendirikan Fujiko Studio, sebuah perusahaan produksi manga bersama. Fujimoto menemukan waktu untuk menikah di tahun 1962 di usianya 28 tahun. Pada tahun 1963, Fujimoto Abiko mendirikan Studio Zero dengan Shinichi Suzuki, Shotaro Ishinomori, Jiro Tsunoda, dan Kyoichi Tsunoda. Kemudian Fujio Akatsuka bergabung dan pada puncaknya studio memperkerjakan sekitar 80 orang. Studio ini memproduksi beberapa film animasi seperti Astro Boy. Bagi Fujimoto dan Abiko, ini adalah tahun-tahun paling produktif mereka, menghasilkan serial seperti Obake no Kitaro yang akhirnya dibuat menjadi serial anime di televisi. Saat inilah Abiko mulai membuat manga untuk audiens yang lebih dewasa dengan judul Teresa Tang dan Kuroi Salesman. Abiko itu sendiri menikah di tahun 1966 di usianya 32 tahun. Fujimoto berkonsentrasi pada judul anak-anak dengan minat khusus pada fiksi ilmiah. Doraemon sendiri dibuat di tahun 1969 dan langsung populer di kalangan anak-anak di Jepan. Koro-Koro Komik merilis edisi pertamanya di tahun 1977 untuk memamerkan karya Fujiko Fujio. Dengan sindikasi Doraemon di TV Asahi di tahun 1979, lonjakan popularitas melihat hingga selusin karya kolaboratif dan solo oleh Fujimoto dan Abiko diambil untuk publikasi dan sindikasi sepanjang tahun 1980-an. Doraemon sendiri adalah satu-satunya karya duo ini yang pernah mendapat rilis resmi di negara berbahasa Inggris, terutama Amerika Serikat. Tetapi pekerjaan dubbing bahasa Inggris seperti Perman dan Ninja Hattori Kun ditayangkan di Asia. Saya sendiri adalah penggemar Doraemon. Di tahun 1987 dengan alasan perbedaan kreatif, Fujimoto dan Abiko mengakhiri kemitraan panjang mereka untuk berkonsentrasi pada proyek solo mereka. Mulai saat itu, Abiko bekerja di Fujiko Studio dan Fujimoto di Fujiko Fujio Pro KK. Abiko mengadopsi nama pena Fujiko Fujio, sedangkan mantan rekannya menulis dengan samaran Fujiko Fujio. Abiko berkonsentrasi pada pekerjaan yang menggabungkan lebih banyak komedi gelap, sementara Fujimoto berfokus pada karya untuk remaja. Menurut Abiko, penyebab putusnya kemitraan adalah karena Fujimoto mengetahui bahwa ia menderita kanker hati dan penyakit jantung di tahun 1986.
dan keinginan dari Fujimoto dan Abiko untuk menyelesaikan masalah hak cipta dan keuangan sebelum kematian Fujimoto di tahun 1996. Salah satu film dokumenter yang ditayangkan di TV Asahi di tahun 19 Februari 2006 itu memperlihatkan kehidupan dari masa Fujiko Fujio. Di Jepang sendiri, Museum Fujiko Fujio dibuka di kawasan Kawasaki Nagakawa pada tanggal 3 September 2011 yang menampilkan reproduksi studio Fujio dan tampilan karya seni mereka. Sedangkan Abiko meninggal di rumahnya di kawasan Kawasaki pada tanggal 7 April 2022. Salah satu karya utama Fujiko Fujio yang kita sering tahu adalah Pimen Mojeko Chimpui Tsubamami Umebushoshi Denka. Sedangkan salah satu karya Fujiko Fujio diantaranya Ninja Cilik Hattori, Keibuchi-kun, Purogaru Fasaru, Shadow Shokai Henkiro, Mangamichi. Demikian cerita mengenai Fujiko Fujio. Sebagai penggemar Doraemon, semoga dapat menambah pengetahuan teman-teman. Jangan lupa like and subscribe ya. Sampai berjumpa di pengetahuan berikutnya. Terima kasih.